sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis fi hadal kitab al-Imam Al-Ghazali jami' masyayikhna ma'lumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunnah jamaah majlis taklim al-hidayah, para ustaz, Ustaz Maman, Ustaz Tahir, Ustaz Herman, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujjaj, ibu-ibu hajjah, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali meskipun cuaca kayak di Bandung benar-benar dingin karena habis gerimis. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah, dan apa yang tadi sudah dibaca, apa yang akan dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang sudah masih melanjutkan pembahasan hadis sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang akan kita baca innahu yahsudu, itu belum. Kita akan baca Qala ya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan cerita atau hadis ini. Rasulullah bersabda, wa tas'adul hafadhatu bi 'amalil 'abdi hatta yujawizu ila samai al-khamisati. Kemudian malaikat mencatat amal membawa naik amalan seorang hamba sehingga mereka melewati terus bisa lolos sampai ke langit yang kelima. Ka'annahul arusul masbufah, seolah-olah amal itu adalah pengantin yang diarak ila ba'liha, kepada suaminya atau kepada mempelainya. Wa yaqulul malakul muwakkalu biha, maka kemudian berkata malaikat yang dipasrahkan biha di langit kelima, tifu wadribu biha dal amal wajha sahibi. Stop, lemparkan amal ini ke muka pemiliknya. Wahmiluhu ala atiqihi, dan juga bawalah ini, pulangkan, lemparkan ke pundaknya. Ana malakul hasadi, saya adalah malaikat yang menjaga hasud, malaikat yang menjaga kedengkian. Innahu, sesungguhnya hamba ini, kana yahsudu may yata'allamu, dia itu dulu hasud, dengki kepada orang yang belajar. Wa ya'malu bimithli amalihi, dan orang belajar itu melakukan perbuatan sesuai dengan perbuatannya atau amalnya. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadati, setiap orang yang mendapatkan keutamaan dari ibadah, kana yahsuduhum, oleh hamba ini didengki atau dihasudi. Wa yaqa'u fihim, dan juga sampailah kepada mereka, kepada hamba-hamba ini. Amaroni Rabbi,
Tuhanku memerintahkan aku Allah ada amalahu agar tidak membiarkan amal hamba ini yujawizuni melewati aku ila ghairi kepada selainku. Sudah sampai di langit yang kelima. Langit yang pertama namanya malaikat ghibah, malaikat yang menyeleksi amal dari perbuatan ghibah, menggunjing saudaranya sendiri atau makan daging saudaranya sendiri. Kalau ada amal perbuatan, meskipun itu menurut malaikat pencatat amal sangat bagus, diarak, diiring-iring, tapi sampai langit pertama diseleksi. Ini amal hamba tercampur dengan ghibah, meskipun dia rajin ibadahnya, tapi sering ngomongin orang, lemparin lagi, ditolak di langit pertama. Ada juga yang sudah lolos langit pertama, ghibah nggak ada, tapi di langit kedua, ada malaikat namanya malaikat fakhr, malaikat kebanggaan. Ini diarak-arak, tapi sampai di langit pertama lolos, sampai di langit kedua, kemudian disuruh berhenti, lemparkan amal ibadah ini, haji, puasa, sedekah, sholat, lemparkan pada hamba itu, karena hamba yang pemilik amal ini melakukan ibadahnya tapi sambil bangga-banggaan, dia bangga dengan amal ibadahnya. Ada juga amal hamba yang sudah lolos malaikat, lolos di langit pertama nggak ada ghibah, langit kedua sudah tidak ada kebanggaan, tapi di langit ketiga berhenti karena ada kesombongan. Sombong ini ngeremehin orang, bukan cuma dalam hati, udah ngeremehin. Gua mah di sini yang paling hebat, lu apaan sih? Nah itu namanya sombong. Udah muncul dalam perkataan atau dalam perbuatan. Jalannya ya dadanya diusungkan dan hatinya memang sombong. Sampai di langit ketiga oleh malaikat sombong, malaikat penjaga kesombongan, suruh berhenti, lemparkan amal perbuatan. Kemudian ada juga amal hamba lolos langit pertama dari ghibah, lolos langit kedua dari kebanggaan, lolos langit ketiga dari takabur, tapi di langit keempat dia tidak lolos karena ada yang namanya ujub, bangga. Ujub kayak iblis, naudzubillah. Ujub rasa bangga bahwa dia paling soleh, dia paling alim, maka ditolak di langit keempat, bahwa amal ibadah ini, sholat, puasa dan lain sebagainya, lemparkan ke muka pemiliknya, karena kata Allah, jangan biarkan lewat perbuatan atau amal hamba yang di dalamnya ada ujub, jangan biarkan lewat di langit keempat, jangan biarkan sampai ke langit kelima. Nah yang barusan kita baca Bapak Ibu, ini sampai ke langit 4, tadi 4 ya yang saya bahas. Yang barusan kita baca langit kelima. Ada yang lolos di langit pertama, lolos di langit kedua, udah nggak ada ghibah, nggak ada bangga. Langit ketiga 4 lolos, nggak ada sombong, nggak ada juga ujub. Tapi di langit kelima ini kemudian berhenti. Di langit kelima amalannya lebih top lagi, diiring-iringi oleh malaikat pencatat amal, malaikat raqib atid. Ini diiringi bak penganten, saudara. Penganten itu kalau udah diiringin kan berarti minimal pakai Alphard ya. Masa iya pakai bemo, pakai Alphard, diiring-iringi semuanya, menyanjung-nyanjung, ini sholatnya bulan, ini puasanya bulan, ini ilmunya bulan, ini amalan yang sangat bagus. Sampai di langit kelima kemudian disuruh berhenti. Kenapa disuruh berhenti? Karena ada hasud, ada dengki dalam amal ibadah itu. Kata malaikat, berhenti. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyeleksi amal hamba ini, karena amal hamba ini, sholatnya, puasanya, ada hasud. Dia kalau ada orang ngikut sholat kayak dia dengki. Ada orang punya ilmu kayak dia hasud. Ada orang bisa puasa kayak dia gede banget, namanya dengki Pak. Gak boleh orang niru dia, gak boleh orang seri, apalagi ngalahin. Seri aja gak boleh sama dia, apalagi di atas dia. Itu namanya dengki. Karena amalan hamba ini ada dengki, ada hasudnya, maka lemparkan amal ini kepada pemiliknya. Allah tidak perkenalkan lewat pintu langit kelima yang aku jaga. Ini kata malaikat. Masya Allah, itu semuanya penyakit-penyakit hati, saudara, yang harus kita hindari. Dengki,
Lagi jangan dengki, jangan kita hasut. Orang bisa ngaji, itu yang bikin bisa ngaji kan bukan kita, yang bikin bisa ngaji kan Allah. Udah Allah takdirin. Orang bisa sedekah, kita cuma bisa sedekah ke masjid, cuma bisa sebulan sekali 5 juta, gitu ya orang sini ya. Kita ke masjid cuma bisa 5 juta sebulan sekali. Dia bisa 7 juta, kita marah, nggak boleh. Kan rezekinya juga bukan dari kita orang itu rezeki dari Allah. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus nggak terima? Padahal duit yang buat sedekah bukan duit kita, Allah yang kasih. Cara menghilangkan dengki, cara menghilangkan hasut, kita memandang semua pemberian yang diterima oleh saudara kita pandang itu emang dari Allah, bukan punya kita. Jadi nggak ada urusan, artinya ya lagu apa kita mau benci atau mau dengki, orang itu punya Allah, kenapa jadi kita yang sewot? Kenapa jadi kita yang dengki? Kan semuanya Allah yang kasih. Maka kita harus senang. Karenanya Rasulullah sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Ma yuhibbu li nafsi. Kurang sempurna, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai apa yang disukai oleh saudaranya. Bapak suka nggak kalau ngelihat orang ngajinya rajin? Bapak suka nggak kalau diri sendiri punya mobil? Suka punya mobil, ngaji rajin, senang. Punya mobil, ngaji rajin, sedekahnya jalan terus, senang nggak? Senang. Maka kalau ngelihat saudara kita ada yang punya mobil, ngajinya rajin, sedekahnya lebih dari kita, harus senang juga. Bicara ngilangin dengki. Kita harus bercermin. Kalau kita senang kopi, kalau kita senang susu, maka begitu orang dapat susu sama kopi, itu juga kita harus senang. Nggak boleh kita sewot. Sewot ini pangkalnya dengki. Sewot itu munculnya dengki gara-gara sewot itu. Di langit ketiga, amalan hamba-hamba, perbuatan-perbuatan bentuknya ibadah itu tertolak. Di langit kelima itu tertolak karena ada yang menjaga, yaitu malaikat penjaga hasud. Kemudian berikutnya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala wa tas'alul hamadatu bi amalin abdi lahu dawqun ka dawqil qamar. Dan malaikat pencatat amal naik membawa amal hambanya, lahu dawqun ka dawqil qamar. Amal ibadah itu ada cahayanya seperti cahaya rembulan, min sholatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Baik dari sholat, zakat, haji, umroh, jihad, puasa, itu semuanya bercahaya. Wa yujawizuna bihi ila samai sadisah, sampai di langit ke-6. Langit pertama lolos sampai ke-5, tapi di langit ke-6 fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Maka berkata kepada malaikat pencatat amal, malaikat yang dipasrahi di langit ke-6 berkata, kifu wadribu bihadal amali wajha sahibihi. Berhenti, lemparkan amal ibadah ini ke muka pemiliknya. Innahu kana la yarhamu insanan, sesungguhnya dia tidak menyayangi manusia qattu sama sekali. Min ibadillahi asabahu bala'un aw maradun, tidak menyukai orang dari hamba-hamba Allah yang sedang terkena bala atau cobaan dan sakit. Balkana yashmudu bihi, tetapi dia justru mencaci. Balkana yashmudu bihi, tetapi dia justru mencaci orang yang sedang kena musibah. Ana malakur rahmati, saya malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Amaroni Rabbi alla ada amalahu, Tuhanku memerintahkan aku agar tidak membiarkan ibadah amalnya melewatiku, yujawizuni ila ghairi, kepada selainku. Langit ke-5 lolos, di langit ke-6 berhenti. Ada lagi amalan hamba yang bisa lolos sampai langit ke-5, tapi di langit ke-6 ada malaikat rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang, Pak. Rahmat itu artinya sayang kita kepada orang, tapi rahmat. Rahmah, malaikat rahmah ini menyeleksi. Begitu sampai di langit ke-6, dia bilang, ini meskipun sholat, zakat seperti cahaya, haji, umroh bersinar dan dielulukan oleh malaikat pencatat amal,
tetapi aku seleksi, aku lihat di dalam perbuatan ibadah-ibadah ini semuanya ada satu yang cacat. Orang ini meskipun bolak-balik pergi umroh, meskipun dia bolak-balik sholat sunnahnya banyak, hajinya, zakatnya juga selalu dikeluarkan sedekahnya, tapi orang ini kalau ada orang kena musibah, boro-boro nolongin, justru dicaci maki. Ada tukang minta-minta sedekahnya, Pak, kerja sedekah mulu, gua bisa begini juga kerja, dicaci maki. Kalau nggak mau ngasih ya diem aja, Pak. Kalau nggak mau ngasih, Bu, jangan keluarkan kata-kata kotor, diem aja. Kalau kita nggak mau ngasih, maaf ya, minta maaf ya, saya adanya rokok, mau rokok nggak? Si rokok, Mas Monto, maaf saya adanya beras, mau beras nggak? Kasih beras. Kadang-kadang ada juga yang nggak mau dikasih beras, coba ada kiris nggak? Pakai kiris, karena mau kiris misalnya, ada nih Pak, silakan kiris, boleh, minimal 20.000 ya kalau kiris itu. Kalau 10.000 nggak bisa. Mas Anto ada kirisnya? Belum bikin Mas. Kiris. Kalau kita tidak mau memberi orang yang kena musibah, orang sedang sakit, kita nggak mau jenguk, ya minimal jangan menyakiti dia dengan kata-kata kita. Kalau menyakiti dengan kata-kata orang yang sedang kena musibah, kita sakiti, alhamdulillah, nanti amal perbuatan kita meskipun lolos 4 langit, lolos 5 langit, tetapi di langit kelima ada malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, maka nggak bakal lolos, karena ini orang kejam, ini orang sadis, nggak pernah membantu orang kena musibah. Yang ada orang musibah malah dicaci maki, orang musibah malah dipisui. Tahu dipisui Pak? Pisui itu ya cancur. Tapi pisui, wah aku kerja capek-capek diminta tapi pisui, alhamdulillah nggak bakal lolos dan akan dilemparkan. Ini amal ini kembalikan lagi kepada pemiliknya. Allah tidak akan menerima amal ini, melewatiku dan tidak akan sampai kepada langit berikutnya. Alhamdulillah. Qala, bersabda Rasulullah, wa tas'adul hafadatu bi amal abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in lahu dawiyun kadawin nahli wa dawun kadawi syamsi wa ma'ahu thalathatu alafi malakin. Kemudian Rasulullah bersabda, malaikat pencatat amal membawa ibadah hamba, seorang hamba, sholat, puasa, nafkah, jihad, wara itu menjauhi yang syubhat aja dijauhin, apalagi yang haram, wara. Dan amal ibadah ini punya suara, lahu dawiyun kadawin nahli, ini punya suara gemuruh seperti gemuruhnya lebah. Jadi dibawa oleh malaikat pencatat amal dan ada suaranya Pak, saking banyaknya itu, itu amal ibadah. Cahayanya lebih terang dibandingnya sebelumnya. Kalau tadi cahayanya seperti cahaya bulan, ini cahaya seperti cahaya matahari. Langit yang tadinya itu gelap gulita itu begitu amal perbuatan ini lewat, terang semuanya. Diiringi 3.000 malaikat. 3.000 malaikat mengeluh-ngeluhkan, 3.000 malaikat memuji-muji amal perbuatan ini sampai ke langit ke-7. Langit 1 lewat, langit 2 sampai langit ke-6 udah bebas, atau dia dari seleksi, mulai dari seleksi kiber atau takabur, dari ujub, hasud, dari sombong, dari tadi yang terakhir itu rahmat atau dari bengis kepada makhluk, itu udah lewat semuanya sampai ke langit ke-7. Di langit ke-7 disuruh stop, katanya jangan lewat itu. Apa kata malaikat? Faqala, maka berkata, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu biha dalam wajah sahibi wadribu bi jawarihahu. Lemparkan amal ibadah ini kepada pemiliknya dan pukulkan kepada anggota badannya, waqfilu ala qalbi, dan kuncilah hatinya. Inni ahjudu an rabbi kulla amalin lam yurad bihi rabbi. Sungguhnya aku menghalangi setiap amal yang di dalamnya dia tidak menghendaki Tuhan, tidak menghendaki Allah.
Innama arada bi ilmihi ghairallah, sesungguhnya dia mengharapkan dengan ilmunya selain Allah Ta'ala. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha, dia ingin dengan ilmunya supaya tinggi atau supaya top di kalangan orang-orang yang pintar. Wa dzikron indal ulama, supaya disebut-sebut di sisi ulama. Wasiyatan fil madain, dan juga supaya menjadi bagus atau menjadi buah bibir di kota-kota. Amaroni Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi, Tuhanku memerintahkan aku agar tidak membiarkan amal hamba ini melewatiku kepada malaikat setelahku. Wa kullu amalin lam yakun lillahi khalisan, maka setiap amal yang bukan karena Allah khalisan murni atau ikhlas, fahuwa riya'un, maka amal itu riya. Wala yaqbalullahu amalan murai, dan Allah tidak akan menerima perbuatan amalnya orang yang riya. Ini malaikat di langit ketujuh, saudara. Lewat semuanya udah lulus, tapi di langit ketujuh ini udah paling hebat, diiringi 3000 malaikat sampai di langit ketujuh, tapi suruh berhenti dan suruh kembalikan, lemparkan amal ini, karena sesungguhnya ilmunya orang ini, ibadahnya orang ini, semuanya ini bukan untuk Allah, tapi untuk popularitas, rifatan. Ini untuk terkenal, supaya masyhur, supaya disebut. Yang tadinya orang nggak kenal, tapi justru dia pengen supaya orang-orang kenal dia. Kalau orang kenal dia, minimal nggak boleh berkatnya satu, harus double. Dan kalau ketemu, bukan cuma cium tangan bolak-balik, paling nggak ngepelin. Ngepelin ini bagi gua, ngepelin amplopin. Dia cuma mengharapkan itu, kata malaikat ketujuh di langit ketujuh. Dia cuma mengharapkan popularitas, cuma mengharapkan kemasyhuran, cuma mengharapkan disebut-sebut namanya sebagai orang alim. Maka balikan amal ini, pulangkan amal ini, lemparin ke pemiliknya. Karena ini amal, ini sholat, haji dan sebagainya, ilmunya juga ini untuk riya atau untuk pamer. Naudzubillah. Subhanallah, ini untuk pamer, yang menunjukkan dirinya lebih alim, pengen dilihat kalau dia itu paling sholat, itu namanya pamer, riya. Naudzubillah. Hadirin sekalian, riya itu bisa terjadi di kala keramaian, bisa terjadi saat rame-rame harus pakai minyak wangi, terus sepatunya dipilih. Kalau sarungnya hijau, sepatunya hijau. Kalau bapak-bapak mah jarang ngeliatin itu ya, ibu-ibu biasanya ini supaya dilihat orang. Tapi kan itu bukan ibadah. Ya, ini yang ibadah yang bahaya nih, yang ibadah. Dia sholat tapi niatnya buat dilihat orang. Sering saya sampaikan, kalau imamnya atau makmum jamaahnya banyak, suratnya panjang. Tapi kalau jamaahnya cuma satu, 10 aja udah. 10 sama pulang dari falak, toina sama 10. Ini pengen dilihat orang. Ini namanya riya. Dalam keramaian bisa terjadi. Tapi jangan salah, riya bahkan juga bisa terjadi saat kita ada di hutan. Kita udah kumpul sama orang, udah benar-benar ngaji, kumpulan ada di kelompok keempat. Kelompok 4 sama ya? Kelompok 3. Tahu-tahu dia keluar, saya nggak mau ngaji, kumpul sama orang rame-rame nggak mau. Saya berhenti dulu, off dulu. Mau kemana bang? Saya pengen menyepi, hanya ingin bertemu Allah saja. Nah, dalam pertapaannya, dalam pertapaannya dia di kamar aja, wirid aja. Ada dalam hati, gue pengen tahu nih ngaji, kira-kira 3 minggu gue nggak datang, gue pengen tahu kalau orang-orang nilai gue bahwa gue orang yang nggak pengen dilihat orang. Nah, dalam hatinya ada keinginan biar orang-orang melihat bahwa gue buat orang yang riya juga itu. Jadi gimana? Udah kadung dikenal mah kenal aja Ustaz. Udah kadung ada jadwal, ngapa ditolak. Nanti bismillah pelan-pelan sambil mohon sama Allah, ya Allah saya lemah, bimbing saya untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati.
Karena udah terlanjur kumpul sama orang, udah kumpul sama orang aja, nanti tinggal minta doa sama Allah dan dilatih sedikit-sedikit, dilatih dan selalu memandang bahwa semua yang kita miliki, kalau orang bilang kelebihan, itu harus kita pandang bahwa itu pemberian Allah. Namanya syuhudul minnah, memandang bahwa semua karunia Allah, saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Maka dengan cara ini, insya Allah perlahan riya itu akan dihilangkan. Malaikat riya ini malaikat yang ada penjaga riya, yang ada di langit paling tinggi, yaitu di langit ke-7. Masih jauh saudara perjalanan. Ada lagi nih. Ini belum sampai, kalau di langit ke-7 terakhir. Sampai di langit ke-7 terakhir. Ada amalan hamba yang sudah bisa lewat langit pertama sampai langit ke-7. Qala, bersabda Rasulullah, wa tas'adul hafadatu bi amalin abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khulqin hasan wa khulqin hasanin wa somtin wa dzikrin lillahi ta'ala. Kemudian malaikat pencatat amal naik membawa ibadah atau amalnya hamba, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak yang baik, diem, emang dia nggak banyak ngomong, dzikrin, dia terlalu menyebut nama Allah. Tapi fatusyayyuh, lalu fatusyayyuhul malaikatu sabi samawat, maka mengiring-iringi malaikat yang 7 tadi. Malaikat yang pertama, malaikat ujub yang pertama ya. Pertama apa masalah? Ghibah. Malaikat ghibah, malaikat kiber atau takabur, malaikat hasud, ngiringin karena udah lewat. Weh, selamat Pak, sukses. Diiringin. Langit kedua, selamat. Udah lewat, ayo saya bantuin, saya antarkan juga. Sampai malaikat langit ke-7 juga bilang sukses, ma'an najah, selamat, sukses, udah lolos semuanya, ayo saya antarkan ke hadirat Allah, saya antarkan di sisi Allah, saya antarkan amal-amal, wahai engkau amal-amal, saya antarkan ada di samping Allah. Diiringin sama malaikat-malaikat yang 7, dari malaikat penjaga yang pertama, malaikat ghibah, sampai yang terakhir malaikat riya. Ini semuanya ngiring-ngiringin untuk menuju ke hadirat Allah. Hatta yaqta'u bihil hujba kullaha ilallah ta'ala. Hujba kullaha ilallah ta'ala. Sehingga mereka, para malaikat ini kemudian memutus penghalang seluruhnya ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Artinya dibukain pintunya semuanya, dibukain terus diiringin, mulai dari malaikat langit pertama, penjaganya, ghibah dan seterusnya. Fayaqifuna baina yadayhi, maka kemudian para malaikat berdiri, para malaikat matur atau berdiri di hadapan Allah. Yashhaduna lahu bil amalis sholeh, mereka bersaksi bahwa kepada Allah, bersaksi pada Allah bahwa orang ini mempunyai amal soleh, al-mukhlisilillah, yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Diiringin dari semua malaikat langit pertama, diantarkan ke hadirat Allah sampai disanding atau di hadapan Allah. Ini kemudian bersaksi, ya Allah, kami bersaksi ini sudah lolos semuanya, dan kami bersaksi amal hamba ini adalah amal yang ikhlas karena engkau tidak mengharapkan apapun. Bukan cuma malaikat raqib atid, tapi malaikat penjaga langit 1 sampai 7 ikut bersaksi bahwa ini adalah amal orang yang hebat dan ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana? Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman, Allah berkata, antumul hafadatu ala amali abdi, kalian itu hanya menjaga amal hambaku, wa anar raqib, dan akulah satu-satunya yang bisa mengintai, akulah satu-satunya yang bisa menelisik alama fil qalbihi, atas sesuatu yang ada dalam hatinya. Boleh kalian bersaksi, kata Allah, boleh kalian menyatakan ini amal si fulan udah lolos langit ke-7, ini amal yang paling top, boleh silakan. Kalian hanya bisa melihat zahirnya saja, tapi aku bisa menelisik hati paling dalam orang ini. Anar raqib alama fi qalbi, aku yang bisa menelisik paling dalam hati orang ini. Innahu lam yuridni bihadzal amal, sesungguhnya orang ini tidak menginginkan aku dengan ibadah ini. Wa arada bihi ghairi, dan dia menghendaki dengan ini, menghendaki ghairi selain aku. Dia bukan pengen aku, walaupun kalian bersaksi ini bagus, aku lebih tahu ini amalannya bukan untukku tapi untuk selainku. Maka kata Allah, fa'alaihi la'nati, maka
untuk orang ini yang punya amal, aku berikan laknat, artinya aku jauhkan dari rahmatku. Ditolak sama Allah, saudara. Udah sampai langit 7, diiring-iringin juga sama malaikat, sampai ke hadirat Allah, ditolak. Kalian cuma bisa mencatat dan melihat zahir, aku yang maha tahu hati hamba ini, dan aku mendapati dia ibadah bukan untukku tapi untuk selain aku. Maka aku berikan dia laknat, aku jauhkan dari rahmatku, laknatku untuk dia. Fataqulul malaikatu kulluha alaihi laknatuka wa laknatuna. Maka malaikat kemudian berkata seluruhnya, alaihi laknatuka wa laknatuna. Ya Allah, kalau begitu, kalau engkau melaknati amal ibadah, melaknati pemilik ibadah ini, maka demikian juga laknatmu dan juga laknat kami untuk orang itu. Wa tal'anuhu samawati sab'u, maka langit bukan hanya malaikat tapi langit yang 7 juga melaknati orang itu. Wa man fihinna, dan seluruh yang ada di langit semuanya melaknati orang itu. Udah kecelek malaikat-malaikat, dikiranya lolos, ternyata kita ketipu. Ternyata Allah yang paling tahu, kita ketipu dengan hamba ini. Ternyata dalam hatinya yang paling dalam itu mengharapkan selain Allah, mengharapkan bukan Allah yang diharapkan. Kita udah ketipu, maka malaikat, kalau engkau melaknati, kata malaikat, amal ibadah, melaknati pemilik amal ibadah ini, maka kami pun akan melaknati, ya Allah. Langit kemudian juga mengucapkan alaihi laknati, atas dia laknat kami. Langit, seluruh penghuni langit itu melaknati amal ibadah yang udah lolos 7 tapi di hadirat Allah gak lolos. Susahnya itu Pak Ibu, itu semuanya diseleksi, semuanya diseleksi sampai ke 7, belum lolos juga, itu sampai di hadirat Allah masih ditolak juga oleh Allah. Susah apa gampang Pak? Susah apa gampang Bu? Salahnya ngaji. Ntar dikasih yang gampang sama Rasulullah caranya. Fabaka Mu'adun, maka menangislah Mu'ad, nangis sahabat Mu'az ketika mendengar cerita ini. Sahabat Mu'az nangis, wantahaba intihaban syadidan, kemudian nangis gerung-gerung sahabat Mu'az dengan sangat sangat keras. Sahabat Mu'az ini benar-benar nangis mendengar cerita ini, dan Rasulullah menceritakan ini. Sesungguhnya Rasulullah betul bersaksi dan melihat langsung, dan itu tentu Rasulullah saksikan. Yang kejadian-kejadian seperti itu tuh Rasulullah saksikan, dan wahyu dari Allah. Wa qala Mu'adzun, maka berkata Mu'adz, aku berkata, ya Rasulullah, anta Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau ya jelas Rasulullah. Wa ana Mu'adz, sedangkan saya Pak Rosid. Saya Ahmad Mustafa Wajidi, engkau Rasulullah, gimana? Fakaifani bil khalas wan najat, bagaimana denganku bisa selamat, bisa lolos dan bisa selamat min dalika, dari yang demikian itu. Qala, maka bersabda Rasulullah, ittadi bi, wahai Mu'adz, ikuti aku. Wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'adz, hafidh ala lisanik, hafidh ala lisanik minal waqi'ah fi ikhwanika min hamalatil Quran. Ini tipsnya, diberikan tips oleh Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, semuanya akan mudah untuk orang yang Allah mudahkan. Kita tinggal mengikuti pesan Rasulullah, tips Rasulullah yang ada di bagian hadis ini, ada di bagian akhir hadis ini. Memang semuanya itu kelihatannya sulit, tapi kalau sudah Allah mudahkan, udah dari awal kita udah pasrah kepada Allah, udah pasrah bongkoan, udah benar-benar nggak punya apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, maka insya Allah akan Allah tolong. Kalau dari awal sudah seperti itu, Allah tolong. Tapi kalau dari awal udah ngukur-ngukur, kayaknya gue bisa, maka oleh Allah silakan jalan sendiri. Kayaknya lewatin langit ketiga mah bisa, gibah mah timbang ria doang kayaknya bisa. Silakan kata Allah, silakan jalan sendiri. Kalau orang udah terlalu percaya kepada dirinya sendiri, kebangetan pede dia, terlalu percaya sama diri sendiri,
dan enggak menghitung atau tidak mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah bilang silakan jalan sendiri. Alhamdulillah. Maka di sini yang paling penting adalah sejak awal ini kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Sahabat Mu'adz, sahabat yang paling banyak nangisnya. Sahabat Mu'adz ini sahabat yang paling banyak menerima nasihat, paling banyak baca Al-Quran. Setelah kejadian ini, sahabat Mu'adz paling banyak membaca Al-Quran dan paling diem, saudara. Paling banyak diemnya karena tahu bahwa ini amalan-amalan, perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang sangat ketat seleksinya, sangat ketat seleksinya dan tidak bisa lolos begitu saja. Ya Mu'adz hafiz, qala iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurang yang mohon Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.